Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Jabal Gafur. Di kampus ini adalah tempat yang tepat bagi Anda untuk meraih mimpi dan mengukir prestasi yang gemilang. Ayo ikuti saya. Ini adalah Fakultas Teknik Informatika, tempat di mana imajinasi dan teknologi bertemu dalam harmoni. Di sini, kami menawarkan program pendidikan yang komprehensif dalam bidang komputer, jaringan, dan pengembangan perangkat lunak. Dengan kurikulum yang terkini dan dosen-dosen yang ahli di bidangnya, yang mampu membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam industri teknologi informasi. Bergabunglah dengan kami dan ikut meramaikan dunia digital dengan kreasi dan inovasimu. Video ini merupakan contoh penerapan dari konten multimedia dengan dosen pengampu Junaidi Salat Eskom Mkom. Bagaimana sih siklus proses produksi konten multimedia itu? Kami akan menjelaskannya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai, saya Afdal. Siklus hidup konten multimedia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pre-production, yang kedua production, dan yang ketiga post-production. Untuk pre-production, ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum masuk ke production. Mulai dari proses penuangan ide, bisa berbentuk proposal, perencanaan produk, perencanaan proses produksi, penyusunan dokumentasi, penyusunan tim, membangun prototipe, pengurusan hak cipta, penandatanganan kontrak, dan pembiayaan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang produksi multimedia, maka harus melewati semua tahap ini. Selanjutnya ada production. Pada tahap ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pembuatan konten multimedia yang diperlukan. Yang kedua, proses konten. Yang ketiga, proses program atau software yang diperlukan. Yang keempat, mengintegrasikan konten dan software. Yang kelima, merevisi desain. Yang keenam, membangun alpha version. Yang ketujuh, pengujian awal produk. Yang kedelapan, mengevaluasi produk, software, dan konten berdasarkan pada hasil evaluasi. Dan yang kesembilan, membangun beta version. Yang terakhir ada post-production. Pada prinsip proses ini meliputi yang pertama proses pengujian beta version, yang kedua mengevaluasi dan merevisi software dan konten berdasarkan hasil pengujian versi beta, yang ketiga merealisasi golden master dari produk multimedia, dan yang keempat menyimpan semua material yang dipakai dalam proses produksi. Proses produksi konten multimedia. Yang pertama ada akuisisi, yang kedua ada digitalisasi, yang ketiga ada audio sampling, yang keempat ada editing, yang kelima ada authoring, dan yang keenam ada animasi. Akuisisi menurut KBBI adalah masukan tentang data komputer, pemindahan kepemilikan perusahaan atau aset, proses pengambilan alihan konten media dalam multimedia. Digitalisasi merupakan proses merubah bentuk analog menjadi digital seperti image atau gambar, audio atau suara. Digitalisasi image menggunakan kamera analog, kamera digital, kemudian dapat dilakukan image processing pada komputer secara digital dengan berbagai software.
Adapun software yang dapat mengolah digitalisasi image antara lain ada Paint, Microsoft Paint, LView Pro, PaintShop Pro, Core Draw, PowerPoint, CorelDRAW, dan ACDC. Digitalisasi audio. Salah satu kunci maraknya musik digital adalah kemajuan teknologi kompresi data. Kompresi atau penempatan data memungkinkan data audio atau data jenis lainnya yang berukuran besar ditekan ukurannya menjadi jauh lebih kecil. Pemanfaatan ini bisa memperkecil data menjadi 10 kali bahkan 100 kalinya. Hai, saya Aldi. Audio sampling. Transformasi dari sinyal analog menjadi sinyal digital yang dilakukan oleh Analog Digital Converter ADC. Berikut adalah gambar dari transformasi Analog Digital Converter ADC. Representasi suara. Gelombang suara analog tidak dapat langsung dipresentasikan pada komputer. Komputer mengukur amplitude pada satuan waktu tertentu untuk menghasilkan sejumlah angka. Tiap satuan pengukuran ini dinamakan sampel. Amplitudo dapat didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang. Berikut adalah gambarnya. Amplitudo dinyatakan oleh jarak naik dan turunnya suatu getaran osilasi. Proses mengubah amplitudo gelombang bunyi ke dalam waktu interval tertentu disebut juga sampling, sehingga menghasilkan representasi digital dari suara. Sampling rate yaitu beberapa gelombang yang diambil dalam 1 detik. Contoh, jika kualitas CD audio dikatakan memiliki frekuensi sebesar 44.100 Hz, berarti jumlah sampel sebesar 44.100 per detik. Selanjutnya, encoder. Yang pertama, membuang frekuensi tinggi dari short signal. Yang kedua, mengambil sampel pada interval waktu tertentu atau sampling. Yang ketiga, menyimpan amplitude sampel dan mengubahnya ke dalam bentuk diskrit atau kuantisasi. Dan yang keempat, merubah bentuk menjadi nilai biner. Selanjutnya, editing. Editing software multimedia memberikan kemampuan untuk membuat video atau rekaman audio. Alat video dapat memotong bagian yang tidak diinginkan, menampilkan bagian yang berbeda, overlay grafis, dan tag bersamaan. Editing yang baik membutuhkan waktu dan beberapa keterampilan, tetapi sejumlah biaya rendah dapat menggunakan paket langsung seperti GarageBand, Audacity, iMovie, dan Adobe Premiere Elements. Paket audio dapat mengedit percakapan yang panjang, memotong jeda, dan menambahkan musik atau suli suara perkenalan. Berbagai macam perangkat lunak yang digunakan untuk editing yaitu digital audio editing, graphic and image editing, video editing. Digital audio editing. Yang pertama ada Cool Edit. Toolkit audio digital yang sangat kuat dan populer mengumulasi audio studio produksi multitrack profesional dan mengedit file suara termasuk efek pemrosesan sinyal digital. Berikut adalah gambar dari tampilan Cool Edit. Yang kedua, Soundforge, program berbasis PC canggih untuk mengedit file WAV audio. Tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga, Pro Tool, integrasi audio yang produktif dan editing lingkungan MIDI, penciptaan dan manipulasi, pencampuran kuat audio, rekaman, dan perangkat lunak editing. Tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya, aplikasi grafik dan pengedit gambar. Yang pertama, Adobe Illustrator. Yang kedua, Macromedia Freehand. Dan yang ketiga, ada Photoshop. Dan yang terakhir ada Fireworks. Selanjutnya, aplikasi video editing. Yang pertama, Adobe Premiere, yaitu alat editing video sederhana untuk editing nonlinear, yaitu menetapkan klip video ke urutan apapun. Yang kedua, Adobe After Effects, yaitu alat editing video yang memungkinkan pengguna untuk menambah dan mengubah file yang ada, dapat menambahkan banyak efek, pencahayaan, bayangan, keburaman gerakan. Berikut adalah tampilan dari
aplikasi Adobe After Effects. Yang ketiga, Final Cut Pro, video editing alat dari Apple Macintosh. Tampilannya sebagai berikut. Hai, saya Musda. Authoring melibatkan menyusun, menstrukturisasi, dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat dalam beberapa media. Secara tradisional, telah ditetapkan pada produksi dokumen teks statis dengan munculnya sistem multimedia digital yang dapat menggabungkan teks, audio, dan gambar bergerak. Proses authoring menjadi jauh lebih kompleks. Multimedia interaktif memungkinkan pengguna untuk mengubah konten yang disajikan. Kekuatan pendorong di balik authoring adalah kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa verbal, gambar, tanda, dan tulis telah menyediakan sarana untuk berkomunikasi. Hari ini, kita dapat menggunakan sistem multimedia untuk menggabungkan teks, audio, gambar. Sistem berbasis komputer multimedia digital tidak hanya menyediakan sarana untuk menggabungkan beberapa elemen media, tetapi juga menawarkan beberapa mobilitas untuk berinteraksi dengan elemen. Authoring dimensi ketiga dimensi, yaitu waktu, ruang, dan digital, tidak sepenuhnya ortogonal. Perubahan dalam satu dimensi dapat mempengaruhi komposisi dimensi lain. 1. Dimensi temporal berkaitan dengan komposisi presentasi multimedia dalam waktu. Aspek utama dari komposisi temporal narasi mirip dengan sebuah plot cerita. Dalam media tradisional, sebuah novel seperti sebuah novel, narasi adalah tetap dan pengguna diharapkan untuk melintasi cerita sesuai dengan plot yang ditentukan. Dalam sistem multimedia interaktif, pengguna diberikan kemampuan untuk berinteraksi sesuai dengan isi yang disajikan, dan dengan kata lain, pengguna harus mengubah narasi atau dapat mengubah narasi. 2. Dimensi ruang berkaitan dengan penempatan dan menghubungkan berbagai elemen multimedia pada setiap layar. Hal ini mirip dengan konsep adegan salah yang digunakan pada teoritis film. Proses authoring, proses yang melibatkan dalam menciptakan sebuah presentasi multimedia digital yang telah berevolusi dari proses yang digunakan dalam multimedia massal authoring, dan beberapa di antaranya digunakan sebagai metafora. Sebagai contoh, PowerPoint menggunakan metafora slideshow yang berhubungan dengan kuliah presentasi. Software yang digunakan sebagai multimedia authoring antaranya Macromedia Flash, Macromedia Detectoring, Authoring Web, Quartz, Adobe Premiere, and Authoring Detector Flash and Max. Dengan menggunakan Touch Media Authoring dapat dilakukan video production, animation, game, demo discs, and interaction with stars, in presentation, interactive disc application, interactive training, simulation, prototype, and teknik visual. Hai, saya Reza. Animasi adalah illusion of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar, lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar, sesuai dengan teori yang disebut dengan persistence of vision. Tipe of animation. Yang pertama, animasi cel. Yang kedua, animasi frame. Yang ketiga, animasi sprite. Yang keempat, animasi path. Yang kelima, animasi spline. Yang keenam, animasi vektor. Dan yang ketujuh, animasi karakter. Animasi sel atau seluloid, materi yang digunakan untuk membuat film gambar bergerak pada tahun-tahun awal animasi. Sekarang material film dibuat dengan asetat. Biasanya digambar dengan menggunakan tangan atau hand draw animation. Merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah, misalnya antara objek dengan latar belakangnya.
sehingga dapat saling bergerak secara mandiri. Misalnya animasi orang berjalan, maka langkahnya adalah menggambar latar belakang, kemudian gambar karakter yang akan berjalan di lembar berikutnya. Kemudian membuat lembaran yang berisi karakter ketika kaki diangkat dan karakter ketika kaki dilangkahkan. Animasi frame adalah bentuk animasi paling sederhana. Contohnya ketika kita membuat gambar yang berbeda-beda gerakannya pada sebuah tepian buku. Kemudian ketika kita buka buku tersebut dengan menggunakan jempol secara cepat, maka gambar akan kelihatan bergerak. Dalam sebuah film, serangkaian frame bergerak dengan kecepatan minimal 24 frame per detik agar tidak terjadi jitter. Yang ketiga, animasi sprite. Gambar digerakkan latar belakang diam adalah bagian dari animasi yang bergerak secara mandiri. Seperti misalnya burung terbang, planet yang berotasi, bola memantul, ataupun logo yang berputar. Kemudian animasi path. Objek yang bergerak sepanjang garis kurva yang ditentukan sebagai lintasan. Misalnya dalam pembuatan animasi kereta api, pesawat terbang, burung, dan lain-lain yang membutuhkan lintasan gerak tertentu. Kebanyakan animasi dilakukan dengan efek looping. Kemudian animasi spline. Spline adalah representasi matematis dari kurva, sehingga gerakan objek tidak hanya mengikuti garis lurus, melainkan berbentuk kurva. Animasi vektor. Vektor adalah garis yang memiliki ujung pangkal, arah, dan panjang. Animasi vektor mirip dengan animasi sprite, tetapi animasi sprite menggunakan bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan rumus matematika untuk menggambar sprite-nya. Selanjutnya, animasi karakter. Biasanya terdapat di film kartun. Semua bagian dalam film kartun selalu bergerak bersamaan. Software yang biasa digunakan adalah Maya Unlimited. Contoh filmnya seperti Toy Story dan Monster Inc. Apapun jenis animasinya, yang penting adalah memberikan efek hidup atau visual effect pada gambar atau objek. Visual effect dapat dibuat dengan cara motion dynamic, efek yang disebabkan perubahan posisi terhadap waktu, update dynamic, efek yang disebabkan perubahan pada suatu objek, perubahan cahaya, posisi, orientasi, dan fokus kamera. Selanjutnya adalah computer-based animation, yaitu teknik pengolahan animasi menggunakan komputer dengan tool untuk membuat visual effect. Yang pertama yaitu input process. Sebelum komputer dapat dipakai dalam animasi, gambar harus didigitalisasi untuk membentuk keyframe terdigitalisasi. Yang kedua, stage. Stage di mana foreground dan background dikombinasikan untuk menghasilkan individual frame untuk animasi final. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan image composition techniques, yaitu dengan menempatkan low resolution frame dalam array. Yang ketiga, in-between process. Pergerakan dari satu posisi ke posisi yang lain membutuhkan komposisi frame dengan posisi intermediate antar keyframe. Proses tersebut dilakukan dengan menggunakan interpolasi. Yang keempat, yaitu pengubahan warna. Untuk mengubah warna animasi digunakan CLUT atau Color Lookup Table pada frame buffer. Animasi pengubah warna dilakukan dengan cara memanipulasi LUT, misalnya dengan mengganti warna secara berurutan. Daripada mengganti keseluruhan gambar dengan gambar yang baru, yang pasti akan memakan bandwidth yang lebih besar. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu atau tool baik software, hardware, maupun sumber daya manusia yang melalui beberapa proses seperti akuisasi, digitalisasi, audio sampling, editing, authoring, animasi yang telah kami jelaskan sebelumnya.